Kita mungkin masuk ke dana pensiun Bang, dalam pengumpulannya, kan selesai Iya. berarti 2019. Waktu itu Bang Radit tuh ada angkanya nggak? Kira-kira untuk di Indonesia, untuk skala Bang Radit ini, per bulannya harus berapa tuh ada angkanya? Kalau kita pakai hitungan klasik ya, itu Untuk kan spending-nya untuk Bang Radit, angka segini tuh udah aman. Karena kan biasa Bang Radit iya. pakai 4% rule ya. Iya, Berarti kali 12 kali 25. Contoh misalnya mau 500 juta nih per bulan untuk bisa withdraw 4% itu berarti harus punya portofolio sekitar 150 M iya gitu kali kan. 25 tuh. Iya. Nah, tapi kan ada paper baru tuh yang bilang ternyata udah nggak bisa 4%, ada yang Nah, ada ini mau yang masuk ke situ nih pertanyaannya nih. ya, ada yang 3%, Iya. ada macam-macam. Cuman memang pada saat itu takarannya yang biasa digunakan adalah kali 25 pengeluaran setahun itu. Nah, itulah kenapa gua nyatet pengeluaran gua memang setiap hari gua catat, setiap bulan gua review, bahkan sampai nikah pun juga gua nyiapin ada spare juga kalau buat anak buat anak sekolah gimana apa segala macam gua spare. Tapi memang pada saat itu perencanaan gua anak gua satu yang buat dana pendidikannya yang gua Iya. masukin di perhitungan dana pensiun juga, salah satu komponen kan dana pendidikan. Itu memang pada saat itu anaknya satu. Nah, anak gue dua sekarang bro. Jadi sekarang yang satu itu nggak sekolah. Nggak. Ya artinya ada adjustment lah. Sampai sekarang pun setiap tanggal 28 Anissa istri gue juga ngirimin gue Google Sheets. Ini pengeluaran kita bulan ini. Terus kita review bareng, kita cek bareng kira-kira mana yang kelebihan, mana yang lain-lain gitu sih. Oke. Jadi kira-kira yang Bang Radit hitung untuk Bang Radit itu berapa per bulannya? Untuk Angkanya, angkanya ya. Bisa aduh share nggak? nggak bisa sebut sih. 2 digit kah? 3 digit? Gue nggak bisa sebut sih. Oke, nggak bisa sebut. Iya, takutnya standarnya kan juga beda. Oke. Nanti orang punya ekspektasi yang salah soal berapa yang mereka harus kumpulin juga Oke, sih. pertanyaan saya mungkin untuk Indonesia sendiri, Bang Radit kan pasti udah ngitung perkiraan ini Bang Radit punya misalnya. Ini yang menurut Bang Radit mungkin ngobrol sempet sama teman-teman juga di luar gitu. Berapa sih Bang angkanya per bulan di Indonesia udah hidup nyaman? Nggak tahu gue. Kan kriteria nyaman juga beda-beda sih. Gue nggak tahu sih. Oke. Kalau buat orang-orang lain. Dalam proses pengumpulannya ada salah satu fund manager yang pernah bilang, ini saya lupa namanya siapa, dia bilang begini, kalau tanya orang jangan tanya prediksi makro masa depan dan lain-lain, tapi tanya dia itu pegang barangnya apa. Jadi untuk mengumpulkan itu, coba mungkin dijelaskan sedikit Bang Radit dari awal investasi umur 21, ini aset kelas apa aja sih yang dipakai untuk sana? Kalau buat dana pensiun udah pasti saham sih. Oke. Kalau buat dana pensiun. Portfolionya berapa persen waktu itu pas awal mulai untuk bisa ngumpulin dana pensiun pertamanya? Cara gue adalah tujuan keuangan gue itu gue cocokin sama instrumennya. Jadi kalau misalnya gue mau liburan tahun depan, ya pasti gue di RDPU. Ya. Kalau misalnya gue mau ganti mobil, ya mungkin ke obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Nah kalau di dana pensiun waktu itu termasuk mungkin salah satu komponennya dana pendidikan tadi, karena kan sekolahnya juga masih di atas 10 tahun ya waktu itu gue ngitungnya. Itu masuknya memang di aset kelasnya di saham. Berapa persen Bang di saham waktu itu? Untuk dana pensiun 100%. 100%. Oh, jadi Bang Radit tuh pos-posin aja dana pensiun 100% saham, mau ganti mobil misalnya pakai yang pendapatan tetap dan money market tuh pakai buat yang short term gitu ya. Iya, artinya makanya gue nggak bikin komposisi aset gue segini, makanya obligasi harus berapa persen apa segala macam. Gue nggak bikin komposisi itu. Gue sesuai dengan tujuannya. Oke. Artinya gue nggak ngitung gitu. Ini berapa persen di saham, berapa persen obligasi. Nah, pemikirannya kan kenapa ke situ Bang? Karena banyak orang mau bikin satu portfolio. Oke, ini kita kuncinya kan aset alokasi kan. Ini aset alokasi yang sesuai dengan preferensi resiko, misalnya mau balance, mau lebih kita tilt ke saham. Kenapa harus dipos-posin ibaratnya mental accounting begitu Bang? Kenapa nggak satu pot? Iya, itu kan karena Vanguard juga punya tuh. Ya, Dia punya. ETF Yes. yang mendekati pensiun dia makin banyak ke gede obligasi bonusnya, kan. iya. Ke obligasi. Iya benar. Gua Target dated funds. apa namanya? Target dated fund. Target date funds. Kenapa kayak gitu? Karena pertama gue diajarinnya dari awal kayak gitu. Gue belajarnya juga kayak gitu. Dan buat gua itu menjadi masuk akal karena uang itu gua kaitkan sama tujuan investasinya. Oke. Jadi buat gue tuh jadi lebih masuk akal gitu. Uang tuh harus punya tujuan buat gue. Kalau enggak, nanti gue ngawang jadinya.
Oke, dengan risk profile gua makanya obligasinya aturan 30%, RDPU-nya harusnya 10%, sisanya saham. Dengan risk profile, biasa kan kayak gitu kan, Ya. risk profile-nya ini berarti asset allocation yang dibagi-bagi gitu. Tapi kan tujuannya jadi gua nggak tahu gitu. Paham sih maksud gue? Kalau misalnya gini, kenapa nggak tujuannya misalnya let's say Bang Radit tadi mau ada short term dan lain-lain. Kalau misalnya ini Ray Dalio kan bilangnya punya fondasi dulu tuh biasanya. Iya, Jadi iya. misalnya punya money marketnya 5 tahun lah buat hidup, emang panjang banget gitu. Nah kalau ada kebutuhan apapun ngambilnya dari sini. Abis itu baru mulai main gamenya, bikin portfolio. Kenapa nggak begitu? Nah, kan sama berarti. Gua punya dana darurat yang mungkin ada di RDPU atau deposito. Tujuannya buat dana darurat, which is pengkalinya terserah, mau 6 atau Iya. setahun. Baru uangnya sesuai tujuan-tujuan lagi kan. Oke, Jadi kan sama aja ditujuanin. sebenarnya. Oke. Kan Ray Dalio juga punya yang all weather. Ya itu udah bisa dibeli sekarang, ETF udah ada. Oh ya, Iya. Dia bikin tuh buat publik sekarang. iya yang all weather itu kan. Iya. Always tikernya. Nah itu kan maksudnya ya sama aja sih, sebenarnya sama aja. Cuman gue tuh lebih seneng ketika gue tahu uang ini tujuannya, gua ngerti gitu posnya gitu. Oke, paham. Karena buat gue investasi itu, personal finance itu harus semasuk akal mungkin. Ya. Nah buat gue itu masuk akal. Oke, paham. Ngerti gak sih maksud gue? Paham. Ya gitu sih. Kira-kira. Nah, untuk kalau misalnya waktu itu kita mungkin ngomong untuk dana pensiun berarti mostly 100% berarti tiltnya ke saham ya. 100% equity portfolio itu kita nggak ngomongin lah, kita nggak ngomongin ticker di sini dan lain-lain. Cuman thought proses dalam investasi apa? Apakah Bang Radit penganut John Bogle kita pure indexing? Apakah Bang Radit waktu itu untuk ngumpulinnya oke stock picking sedikit-sedikit? Apa sih metodologinya? Dari masa muda sampai ke sekarang gue banyak nyoba kombinasi-kombinasi sih, macam-macam sih. Ada yang ya seperti lazimnya orang baru nyebur ya, ada yang talk value awal-awal, which is lo juga ya waktu Oke. dulu kan. Ada yang memang gue coba di reksadana index. Gue nyampur sih sebenarnya. Oke. Jadi dana pensiun itu masih dibiarin running sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Yang full equity portfolio 100%. Full 100% equity. Indo. Indonesia. Nah, beberapa tahun ke belakang gue udah mulai Oke. diversifikasi keluar. Cuman S&P kan juga lagi. Kenapa Indonesia? Karena itu kan mengintroduce yang namanya home bias kan. Betul, sama risk dolarnya juga kan. Pasti. Karena inflasi, Betul. ngelawan inflasinya kan. Karena kalau kita lihat ETF-nya Indonesia yang dari BlackRock punya, kan ada namanya EIDO tuh, MSCI Indonesia, itu flat dari 2013 sampai sekarang. Jadi Benar. dana pensiun ditaruh 2013 sampai sekarang tuh flat. Bener, apalagi dibandingin sama currency risk-nya dia kan. Betul. Oke. Kenapa? Lagi-lagi karena gue dulu diajarinnya kayak gitu. Dan gue memang dari awal juga masuk belajar ke sana. Cuman sekarang gue mulai diversify sih ke saham-saham US juga. Tapi gue lagi-lagi investasi gue itu masalah kenyamanan pengetahuan gue dan gue ngertinya apa. Dan gue biarin uang itu masuk dari pekerjaan-pekerjaan gue. Nah, makanya gue nyamannya waktu itu di Indonesia karena ya udah gue biarin masuk sana, gue kerja, biarin masuk sana, kerja, masuk sana kerja. Ketika ada opportunity lain, ya gue baru coba explore Oke. beberapa tahun ke belakang sih. Oke. Gitu. Bang Radit itu punya detailed tracking of portfolionya maksudnya atau cuma jumlahnya aja? Karena ketika Bang Radit kan kerja pasti income-nya besar ya. Ya. Itu dihantam misal di EIDO tadi ya dia rata gini kan sebenarnya. CAGR-nya rata cuman ya kelihatannya bertumbuh, tapi itu hanya karena top upan uang atau benar-benar portofolio itu naik berapa persen sih Bang dari awal pertama investasi? Year on year-nya pernah dihitung nggak? Secara CAGR gue ada angkanya. Cuman gue nggak serigid itu sih. Oke. Gue nggak serigid lagi. Berarti Bang Radit waktu itu mengintroduce stock picking pasti, nggak mungkin indeks kan? Nggak Ya mungkin. gue nyampur sih. Gue ada kombinasi dari RD saham, gue ada ada stock picking juga. Berarti actively in the market sekarang karena stock picking kan requires waktu kan untuk melihat. Enggak sih, per ini aja, per gue sempat aja kok. Oke. Per gue sempat aja. Jadi big caps aja yang mainnya. Betul, iya. Ada beberapa yang mid cap juga ada sih. Oke. Kalau untuk tadi yang segi yang pendapatan tetap itu Bang Radit preferensi seperti apa? Indexing kah atau dititip Yap, di RPT manajer? maksudnya. Iya, mungkin untuk apa namanya bond. Aset kelas bond Bang Radit tuh kayak gimana investasi? Oh bond ya ada bond yang gue pegang langsung, ada RDPT juga. Oke. Iya. Dalam USD atau IDR biasanya? Gue IDR. Oke. Gue IDR. Waktu itu apa mindsetnya untuk mikir Indo equity dibanding Indo bond doang waktu itu? Maksudnya kenapa nggak ke Indobond?
Iya, kenapa nggak Indonesian bond? Misalnya 5 tahun terakhir ya, kita lihat Naik ya? equity dan bond lumayan jauh sih. Karena Iya. Indonesia bond aja 9% kan. Iya. 9-10 lah. Ya lagi-lagi karena gue diajarinnya waktu itu ngaitin tujuan investasinya dengan instrumennya. Tentu gue ada bonds juga, Oke. tapi kan bukan di dana pensiun gue. Oke. Bonds gue pasti kan di tujuan-tujuan gue jangka menengah lah. Kepercayaan gue ketika ngobrol tadi bahwa Bang Radit ini bisa nyampe dana pensiun itu karena punya savings rate yang harusnya besar nih. Banget, ya investment rate. Nah, gimana caranya bisa punya ibaratnya savings atau investment rate ini yang besar? Karena orang kan banyak yang stuck tuh tadi di hedonic Iya. treadmill. Mereka ketika baru dapat uang sedikit langsung ganti HP. Dapat uang sedikit langsung pakai untuk gaya. Nah, sarannya Bang Radit untuk anak-anak muda ini apa sih biar nggak masuk gitu loh? Oke, jadi gue state pemikiran gue dulu ya. Menurut gue, kalau buat gue, mungkin beda buat lu ya. Karena lu bekerjanya mungkin juga di investment juga gitu. Kalau buat gue, kaya itu dari pekerjaan, dari value creation gue. Investasi gue itu untuk membantu tujuan keuangan. Makanya ada beberapa opsi yang gue mungkin kalau kita ngitung-ngitung selisih-selisih tadi nggak optimal. Tapi gue punya opportunity cost nih untuk gue mikirin bahwa ada selisih currency risk pada zaman muda dulu. Ya. Itu waktu gue pasti akan lebih banyak buat mikirin itu ketimbang gue ningkatin penghasilan gue. So it's plus minus lah untuk dalam skala gue Raditya Dika ini gitu. Kalau lo pasti beda lah, lo kan pasti udah investment adalah pekerjaan lo gitu. Nah, maka yang gue lakukan pada saat itu, porsi waktu gue paling banyak memang gue lakukan untuk meningkatkan penghasilan. Dengan tujuan investment rate gue bisa tinggi. Yang gue lakuin adalah, yang paling utama itu memperbanyak revenue stream. Itu yang nomor satu gue lakuin. Jadi gimana caranya? Uang yang masuk itu dari berbagai macam hal yang bisa gue lakukan. Dari royalti buku, dari bikin film. Bikin film itu kalau box office dapat bonus kan dari produser. Begitu dapat bonus gue langsung masukin. Jadi gue berusaha untuk mencari revenue stream yang lebih banyak gitu dari apa yang gue punya sekarang. Dari revenue stream 1 duit masuk, revenue stream 1 duit masuk sampai sekarang. Oke. Bang Radit waktu itu punya konsep untuk selalu memperbesar revenue stream, mengecilkan income karena dari dulu emang punya habit untuk menabung. Nah, gimana cara anak muda ini bisa punya habit untuk menabung tadi? Berarti kan Bang Radit juga bukan orang yang suka berhutang tuh. Ya. Karena anak-anak muda zaman sekarang banyak yang suka ngutang sama hobinya nggak ada yang mau nabung karena ada sebuah fenomena yang saya lihat nih di anak-anak muda apalagi lagi kecil-kecil. Mereka ngerasa ketika lihat rumah nih misalnya di daerah manapun, wah mahal sekali 5M. Jadi mereka bahkan pikirannya udahlah gue spekulasi aja buat kesana. Atau kayaknya gue gak akan pernah bisa beli rumah. Jadi udah gue hidupnya foya-foya aja gitu. Akhirnya kesana. Oh karena apa pemikiran yang fatalis gitu? Kayak misalnya kalau udah gue nggak bisa ya udahlah gitu. Iya karena udah kemahalan. Oh, iya? Karena kemahalan. Karena di zaman dulu mungkin rumah tuh gak seperti sekarang kan mahalnya. Karena inflasi ya. Jadi anak-anak muda yang sekarang dengan UMR yang sekarang tuh rasanya agak impossible untuk dapat rumah yang layak. Jadi mereka akhirnya spending. Nah ini gimana caranya kita bisa counter orang-orang yang seperti ini? Oke, kalau untuk itu gua nggak terlalu ngerti ya kalau untuk pemikiran anak muda yang kayak gitu ya. Cuman kalau buat gua tuh semua dari habit gua yang dibangun sama orang tua. Kalau gua. Jadi yang pertama gua nggak boleh diem. Itu yang pertama. Tiap kali gua lagi libur kuliah, gua pasti disuruh keluar, disuruh kerja. Makanya gua magang di mana-mana segala macem. Jadi itu pun udah kebentuk di gue bahwa kalau gua diem, gua rugi. Nah, dan itu berasa banget. Anak-anak kantor ini tahu kalau gue lagi liburan, bisa gue pergi kemana, pulang-pulang pasti gue bawa project. Kita bikin ini. Karena gue sudah dikondisikan sama keluarga gue, lu gak boleh diem, lu harus actively working. Which is itu bless and curse juga ya buat gue ya. Karena gue gak bisa sepenuhnya 100% nikmatin waktu gue sendiri sekarang ini gitu. Jadi kalau mengacu pada pertanyaan lo tadi, gimana caranya supaya punya habit nabung itu, ya lo harus punya habit kerja juga dulu. Ketika lo punya habit kerja, lo akan jadi tahu bahwa ketika uang datang keringet lo keluar kan. Ya. Kalau keringet lo keluar, pasti kan lo sayang juga, lo udah keringetan tiap hari, masa lo mau hamburin gitu doang gitu. Itu aja sih pemikiran bahwa ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah yang kedua,
nyatet pengeluaran. Itu kan juga nggak banyak yang ngelakuin. Gue terakhir ketemu lo kan lo ternyata nyatet juga ya? Iya, sekarang Gua nggak udah tahu. Udah nggak ya? Udah enggak. Karena Udah lama udah udah nggak relevan juga. Lo Iya. masih ada juga duitnya ya. Tapi ya kalau buat gue nyatet keuangan itu yang ngebuka mata. Karena di awal-awal nyatet tuh lo kaget bro. Iya, kaget. Awal-awal Kaget, kaget ya. Kaget. Anjir kok segini? Iya. Ternyata segini. Nah kekagetan itu yang ngebuat gua belajar bahwa kalau gua nggak kontrol, it will spiral out aja gitu. Oke. Ini ngomongin soal pencatatan pengeluaran ya. Kan waktu itu Bang Radit pernah ada statement bahwa Bang Radit itu menggunakan yang namanya spending cap. Dan ini gue sangat setuju. Karena ketika gue lihat financial advisor yang ya, sorry itu saya belum nyampe dana pensiunnya mereka aja belum nyampe gitu. Jadi mereka sarannya 50, 30, 20. Di mana ada persenannya. Cuman gue mikir, lah kalau misalnya orang bisa income-nya 1 miliar sebulan, masa dia harus dipaksa spendingnya segitu gitu kan? Enggak. Pakai persenan tuh menurut gue nggak masuk akal. Atau Secara mungkin itu finance. buat orang baru mulai kali. Buat baru mulai. Tapi kalau misalnya makin dia besar kan harusnya di cap Ya. tuh spendingnya. Nah, apakah Bang Radit menerapkan itu spending cap itu? Jadi maksimal spendingnya sekian, nggak boleh lebih. Nah itulah kenapa mencatat pengeluaran itu menjadi sangat penting. Dan punya istri yang juga dari dulu mencatat pengeluaran itu juga jadi sangat penting. Dan diskusi kita setiap bulan, kan dia ngirim tanggal 28. Biasanya gue diskusinya tuh seminggu setelahnya tuh. Itu juga jadi sangat penting gitu loh. Karena kita jadi tahu mana yang naik, mana yang turun, apa segala macam. Adalah 1 bulan tiba-tiba belanja mainan kita tuh naik berapa? Mungkin 30-40% kali. Apa namanya, kan gue bingung kan, kok ini mainan buat anak naik sampai 30% gitu. Gue nanya ke istri gue, kenapa tiba-tiba kita di 1 bulan ini belanja mainan banyak banget buat anak gitu kan. Terus kata istri gue, iya di bulan kemarin temennya Alea, anak gue, itu banyak yang ulang tahun. Jadi kita banyak beli mainan buat teman-teman Alea. Oh ya udah akhirnya kita putusin, Alea nggak usah punya teman. Ya akhirnya baru ngerti, oh anak makin gede, berarti makin banyak temen, berarti makin banyak kuota nih buat beli mainan anak. Nah akhirnya gue jadi punya benchmark baru kan. Oh berarti harus ada budget segini juga nih untuk mainan anak. Nah abis itu kita terserah mau kungfunya kayak gimana tuh. Apa mau kita turunin pengeluaran yang lain, mungkin fix cost kita yang sehari-hari per bulan. Atau ya udah kita naikin capnya aja. Berarti kita ada punya 1 cap baru buat mainan anak ini. Oke.